Kalau kita melihat evaluasi terhadap rasio pembiayaan bermasalah, ini kan terlihat ada kenaikan begitu. Padahal yang kita harapkan justru apalagi setelah momen Lebaran ini adalah adanya perputaran perekonomian yang lebih tinggi lagi. Lalu APPI melihat seperti apa? Ya, kalau kita perbandingkan year on year memang ada kenaikan dari 2,87% di Februari 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 di mana ada di angka 2,55%. Tapi ada sedikit menggembirakan juga kalau dibandingkan dengan Januari ada sedikit penurunan dari 2,9 ke 2,87. Walaupun kita tidak bisa sanksikan bahwa perekonomian sekarang sangat menantang, daya beli masyarakat juga yang itu sangat linear dengan daya bayar, itu juga kita hadapi sekarang ini. Sehingga kita lihat bahwa perbandingan NPF dari tahun 2024 berbanding dengan 2025 di awal tahun memang ada peningkatan. Baik, tapi evaluasi APPI setelah Lebaran, ini momen yang mungkin ditunggu-tunggu sebagai momen yang akan mendatangkan permintaan baru paling banyak di sepanjang tahun. Itu seperti apa di tahun ini? Nah, kalau kita lihat datanya memang belum keluar, tapi mengacu terhadap data dari Gaikindo, per Februari sebelum Lebaran ada penurunan penjualan retail sebanyak 10% dari tahun 2024 148.000 unit menjadi hanya 133.000 unit. Dan kalau kita lihat juga permintaan sampai menjelang Lebaran saja dari sisi perusahaan pembiayaan APPI, data realisasi kreditnya juga ada penurunan yang cukup lumayan tajam, yaitu cuman 38,8 triliun, di mana di tahun sebelumnya adalah 45,5 triliun rupiah. Nah, itu melihatkan bahwa memang daya beli masyarakat mulai berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan bahan negara. Baik, kalau berkaca terhadap data tersebut, apakah mungkin artinya seluruh permintaan baru di kuartal 1 ini akan turun 10% juga seperti data Gaikindo itu? Kalau kita melihat data ini, kemungkinan perusahaan pembiayaan sekarang ini sedang memfokuskan bagaimana menyehatkan portfolio mereka. Karena itu akan berdampak, peningkatan non-performing financing akan berdampak terhadap rasio BOPO. Biaya operasional berbanding pendapatan operasional. Kalau kita lihat BOPO-nya per Januari perusahaan pembiayaan itu sudah meningkat dari 77,9 ke 86,47. Jadi kemungkinan hampir seluruh perusahaan pembiayaan sekarang ini sedang fokus bagaimana untuk meningkatkan aspek prudensial supaya ke depan kita bisa lebih tumbuh dan tetap sehat dari sisi portfolio dan juga yang berpengaruh terhadap faktor dari keuangan yang ada. Baik, dalam proses peningkatan aspek prudensial ini, apakah ini artinya perusahaan multifinance ini akan lebih selektif dalam menyalurkan pinjaman? Saya melihatnya akan seperti itu. Langkah yang akan diambil oleh perusahaan pembiayaan adalah lebih selektif untuk melakukan pencairan. Karena beberapa indikator tersebut, NPF ada peningkatan, BOPO ada peningkatan, dan mungkin kalau saya sedikit bergeser ke perbankan di mana mereka menyalurkan kredit terhadap leasing, pembiayaan, itu juga LDR-nya meningkat, loan to deposit ratio-nya meningkat. Jadi loan yang diberikan itu berbanding dengan dana pihak ketiga yang dikumpulkan, itu defisit. Nah, itu akan menjadikan bank pun akan lebih selektif memberikan kredit terhadap perusahaan pembiayaan. Linear dengan perusahaan pembiayaan, domino efeknya, perusahaan pembiayaan pun dengan likuiditas yang ada akan lebih selektif untuk memberikan pembiayaan ke nasabah. Baik, analisa dari APPI, apakah ini memang semata-mata karena daya beli yang menurun, apalagi kalau kita mendengar daya beli menurun ini kan sebenarnya sudah terjadi sejak tahun lalu begitu. Betul. Ataukah memang ada kekhawatiran juga dari masyarakat terkait dengan potensi perang tarif yang ada saat ini? Kalau saya melihat ini ada penambahan beban ya dari daya beli yang menurun di akhir tahun 2024 kemarin. Di tahun ini ada beberapa event yang terjadi, memanasnya geopolitik, lalu perang dagang, yang kita pun sebagai 15 negara, salah satu dari 15 negara itu kena ya 32% walaupun di delay. Nah, ini akan domino efeknya akan cukup lumayan besar, sehingga mungkin masyarakat sekarang ini lebih menunda kreditnya ataupun pengajuannya
money is the king, cash is the king, mereka akan lebih menyimpan, mungkin menyimpannya pun masuknya ke logam mulia. Nah, ini yang saya lihat bahwa domino efek dari berbagai macam itu sekarang mulai dihadapi oleh perusahaan pembiayaan khususnya. Baik, akan sebesar apa efek dominonya mungkin hingga akhir kuartal 2 2025 ini? Apalagi kalau kita bicara soal tarif dari Amerika Serikat, ini kan sebenarnya masih didelay hingga 90 Betul. hari begitu. Artinya mungkin masih akan berlaku di kuartal 3 nanti. Ya, kalau kita melihat appetite dari perusahaan pembiayaan sekarang ini, kemungkinan tidak akan berani mengambil risiko terlalu besar. Ya, apalagi memang kalau pihak perbankan yang memberikan kredit ke kita pun mulai melakukan seleksi yang lebih dalam lagi, karena tadi loan to deposit ratio-nya mereka sudah cukup lumayan tinggi. Ya, kecuali ada berbagai macam stimulus lah. Mungkin capital education ratio-nya juga akan diturunkan oleh central bank, sehingga mungkin bank-bank juga akan mempunyai room untuk memberikan lending ke perusahaan pembiayaan, ataupun ATMR-nya juga akan dilihat. Nah, itu akan membuat pemikiran yang lain. Tapi kalau sekarang ini, kalau saya melihat dalam kondisi yang sekarang, kesulitan mendapatkan pinjaman dan suku bunganya juga cukup lumayan tinggi, ditambah dengan makroekonomi yang cukup lumayan berat, dan ini berdampak terhadap nilai non-performing financing, meningkatkan BOPO, dan automatically akan menurunkan pendapatan dari perusahaan pembiayaan. Sehingga kalau belum ada pergerakan, perusahaan pembiayaan akan lebih melihat lebih prudent dan lebih selektif dalam melakukan pencairan ke nasabah. Baik, di saat pinjaman ini mungkin akan lebih sulit didapatkan begitu. Tapi bagaimana dengan permintaannya sendiri? Apakah sudah terlihat juga ada permintaan yang menurun, baik ini dari segi korporasi ataupun dari segi retail? Nah, kalau kita melihat data yang ada memang hanya data realisasi kredit. Ya, tidak masuk ke dalam data berapa yang mengajukan dan berapa yang ditolak. Saya agak susah mencari data itu. Tetapi kalau lihat dari realisasi dan penjualan Gaikindo, semuanya turun. Data Gaikindo per Februari turun 10%. Data realisasi kredit dari APPI itu total turunnya untuk kendaraan roda 4 itu turunnya 12%. Untuk kendaraan roda 2 per bulan Maret itu turun sekitar 5%. Nah, itu ya kalau saya lihat berarti dua segmen tersebut dari permintaan atau realisasi kredit yang dicairkan, ada penurunan yang cukup lumayan signifikan.